Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askal Lafiq. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang definisi pembelajaran dan tipe pembelajaran. Yang pertama, definisi pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Belajar juga sebagai karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat manusia. Bahkan tiada hari tanpa belajar. Salah satu ciri dari aktivitas belajar menurut para ahli pendidikan dan psikologi adalah adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang baru dipelajarinya atau penguasaan terhadap keterampilan dan perubahan yang berupa sikap. Untuk mendapatkan perubahan tingkah laku tersebut, maka diperlukan tenaga pengajar yang memadai. Pengajar atau disebut juga dengan pendidik sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Pendidik yang baik akan mampu membawa peserta didiknya menjadi lebih baik. Ilmu pembelajaran menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan memperbaiki proses pembelajaran. Untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut diperlukan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Yang dimaksud dengan kondisi pembelajaran di sini adalah tujuan bidang studi, kendala bidang studi, dan karakteristik peserta didik yang berbeda memerlukan model pembelajaran yang berbeda pula. Secara sederhana, istilah pembelajaran atau instruction bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan pokok. Yang B, tipe pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kooperatif jigsaw. Yang kedua, pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number Heads Together. Pembelajaran tipe NHT dikembangkan oleh Spencer Kagan 1993. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Model pembelajaran tipe STAD yang digunakan untuk mendukung dan memotivasi siswa mempelajari materi secara berkelompok. Yang keempat, pembelajaran kooperatif tipe TAI, Team Acceleration Instruction. Pembelajaran ini dikembangkan oleh Salvin. Tipe ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif Think, Pair, Share dikemukakan oleh Frank Lehman pada tahun 1995, merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang mampu mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompok kelas secara keseluruhan. Yang keenam, model pembelajaran kooperatif Picture and Picture. Tipe ini digunakan untuk media gambar. Yang ketujuh, model pembelajaran kooperatif Problem Solving. Pembelajaran ini berbasis masalah atau merupakan pendekatan pembelajaran yang mengiringi siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang delapan, pembelajaran kooperatif Team Games Tournament atau TGT. Peserta didik dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4 peserta didik yang masing-masing anggotanya melakukan turnamen pada kelompok masing-masing. Yang 9, model pembelajaran kooperatif Two Stay. Yang ke-10, model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition. Pembelajaran ini bermodel pembelajaran yang
diorientasikan dengan berkemampuan peserta didik dan dalam proses pembelajarannya bertujuan membangun kemampuan peserta didik untuk membaca dan menyusun rangkuman. Yang ke-11, model pembelajaran kooperatif atau group investigation. Yang ke-12, model pembelajaran kooperatif in the outside circle IOC. Yang ke-13, model pembelajaran kooperatif script atau GS. Yang ke-14, pembelajaran kooperatif make a match atau mencari pasangan. Yang ke-15, model pembelajaran kooperatif snowball throwing. Selanjutnya, indikator keberhasilan pembelajaran. Indikator keberhasilan pembelajaran melekat kepada sebagaimana tujuan pembelajaran telah tercapai. Tujuan umum setiap mata pelajaran telah tercantum di dalam standar isi. Tujuan umum tersebut selanjutnya dijabarkan Hukum Ekonomi Pencemaran Lingkungan Komunikasi SDM lebih rinci dalam tujuan pembelajaran, yaitu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk setiap ada beberapa pertemuan. Carroll pada tahun 1963 berpendapat pembelajaran seorang peserta didik adalah fungsi perbandingan waktu yang sebenarnya digunakan untuk belajar dengan waktu yang sebenarnya, yang diperlukan untuk mempelajari sesuatu tema pembelajaran. Penjelasan hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketekunan. Ketekunan adalah waktu dan kemauan yang sanggup disediakan oleh seseorang peserta didik untuk belajar. Kedua, waktu untuk belajar. Peserta didik memerlukan waktu yang cukup untuk menguasai sesuatu yang dipelajari. Ketiga, kadar pembelajaran. Kadar pembelajaran berbeda untuk setiap peserta didik yang berlainan dan juga bergantung kepada sikap, mutu penyampaian guru, dan usahanya memahami sesuatu pelajaran. Keempat, mutu kegiatan pembelajaran. Penyampaian guru yang menarik sangat perlu untuk memudahkan peserta didik menguasai suatu mata pelajaran. Kelima, kemampuan peserta didik memahami petunjuk guru. Kemampuan peserta didik memahami suatu mata pelajaran yang dipelajari tergantung kepada cara guru menyampaikannya. Indikator keberhasilan pembelajaran ditinjau dari beberapa proses pembelajaran. Salah satu keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari tahap proses pembelajaran. Secara umum sudah kita kenal bahwa pembelajaran sejak didesain pasti memerlukan suatu proses oleh guru, sehingga jelas dan menunjukkan di mana letak keberhasilan, serta apa indikatornya, sehingga kita mampu mengatakan bahwa suatu pembelajaran dikatakan berhasil. Pengertian dan inti pembelajaran efektif. Dari definisi belajar dan pembelajaran secara efektif, maka hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, dan kesempatan dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Peran utama dalam pengajaran adalah menciptakan model aktivitas pengajaran kuat dan tangguh. Intinya adalah aktivitas pengajaran sebagai penataan lingkungan, pengaturan ruang kelas, yang di dalamnya para pelajar dapat berinteraksi dan belajar mengetahui bagaimana caranya belajar. Bentuk perubahan dari hasil belajar meliputi 3 aspek, yaitu A. Aspek kognitif, meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan, perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Peran utama dalam pengajaran adalah menciptakan model aktivitas pengajaran kuat dan tangguh. Intinya adalah aktivitas pengajaran sebagai penataan lingkungan, pengaturan ruang kelas, yang di dalamnya para pelajar dapat berinteraksi dan belajar mengetahui bagaimana caranya belajar. Bentuk perubahan dari hasil belajar meliputi 3 aspek, yaitu A. Aspek kognitif, meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan,
B. Pengertian dan inti pembelajaran efektif. Dari definisi belajar dan pembelajaran serta efektif, maka hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik. Namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Peran utama dalam pengajaran adalah menciptakan model aktivitas pengajaran kuat dan tangguh. Intinya adalah aktivitas pengajaran sebagai penataan lingkungan, pengaturan ruang kelas, yang di dalamnya para pelajar dapat berinteraksi dan belajar mengetahui bagaimana caranya belajar. Bentuk perubahan dari hasil belajar meliputi 3 aspek, yaitu A. Aspek kognitif, meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasaan, pengetahuan, dan perkembangan. B. Aspek efektif, meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap, mental, perasaan, dan kesadaran. C. Aspek psikomotor, meliputi perubahan-perubahan dalam segi bentuk-bentuk tindakan motorik. Nilai tersebut merupakan nilai yang dapat dijadikan acuan berhasil tidaknya siswa belajar, serta dijadikan acuan berhasil tidaknya proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya adalah definisi manajemen kelas. Terminologi manajemen kelas adalah prosedur, strategi, atau pendekatan dan teknik mengajar yang digunakan untuk mengarahkan perilaku dan kegiatan belajar peserta didik. Manajemen kelas efektif apabila lingkungan sangat kondusif dalam proses belajar mengajar, sehingga kegiatan guru yang terpenting dalam pembelajaran di kelas adalah mengelola, mengorganisasi, dan mengkoordinasi upaya kemauan peserta didik dalam menyelesaikan tujuan pendidikan. Istilah manajemen kelas atau pengelolaan kelas sering digunakan untuk menggambarkan kesiapan peserta didik belajar dengan baik, seperti yang dikemukakan oleh Barbara Elford 2005 bahwa manajemen kelas didefinisikan sebagai penggunaan tata cara untuk memastikan sebuah lingkungan mendukung terlaksananya pembelajaran dengan sukses. Untuk mencapai kualitas manajemen kelas yang tinggi, guru harus mengembangkan kepedulian, hubungan yang mendukung dengan dan di antara peserta didik, mengatur dan menerapkan pembelajaran dengan cara yang mengoptimalkan akses peserta didik untuk belajar. Guru harus mendorong keterlibatan peserta didik dalam tugas-tugas akademik yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode manajemen. Guru harus mempromosikan pengembangan keterampilan sosial peserta didik dan pengaturan atau membuat peserta didik bertanggung jawab atas perilaku mereka. Akhirnya, guru harus dapat menggunakan intervensi yang tepat untuk membantu peserta didik dengan masalah perilaku. Berikutnya, strategi manajemen kelas. Strategi manajemen kelas meliputi hal-hal berikut ini. 1. Berikan siswa, menjabarkan harapan-harapan, aturan-aturan, dan batasan yang jelas untuk seluruh kelas. 2. Mendesak agar semua siswa melakukannya seperti yang diharapkan dan memperhatikan peraturan-peraturan dan batasan-batasan dengan konsisten. 3. Mengindividualisasikan program kelas untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan kesulitan atau ketidakmampuan dalam belajar. Mencatat kasus-kasus pelanggaran yang berulang dan signifikan. 5. Memperhatikan dan perilaku yang ke-6. Memastikan bahwa ada konsekuensi untuk pelanggaran-pelanggaran. Ke-7. Menciptakan suatu kebiasaan yang dapat diterima untuk siswa-siswa yang marah atau terganggu untuk keluar dari lingkungan kelas sebentar dan segera Baiklah, saya selaku pemateri akan melanjutkan materi yang selanjutnya. G. Keterampilan manajemen kelas. Pengelolaan kelas adalah pengadaan kelas oleh guru dengan cara-cara atau pendekatan-pendekatan tertentu, sehingga siswa merasa nyaman dan optimal selama pembelajaran. Pengelolaan kelas bertujuan untuk: pertama, mengembangkan kemampuan siswa semaksimal mungkin baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, membantu mengatasi hambatan siswa. Yang ketiga, membantu siswa belajar sesuai dengan tingkat emosional dan intelektualnya di dalam kelas dengan penyediaan fasilitas serba sebaik mungkin. Yang kelima, membina dan membimbing siswa sesuai dengan keadaan
dan latar belakang siswa. Yang keenam, menciptakan suasana sosial yang berimbang, disiplin, tertib, perkembangan intelektual, emosional, sikap, dan apresiasi siswa sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif. Karakteristik manajemen kelas. Terdapat 5 sifat yang membedakan manajemen kelas, di antaranya otoritas, pesimis, behavioral, modification, sosial, emosional, dan sosial. Yang pertama, pengelolaan kelas yang otoritas. Yang kedua, pengelolaan kelas yang pesimis. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang bersifat behavioral atau modification. Yang keempat, pengelolaan kelas yang bersifat sosial, emosional. Dan yang kelima, pengelolaan kelas yang bersifat sosial. Sekian, terima kasih.